杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di penginapan Yu Feng, di kamar nomor 1, Dong Qinghan sedang bermeditasi dan berlatih. Adapun dua lelaki tua, Feng Yun dan Zhuang Wei, menjaganya di kiri dan kanan. Namun kesadaran spiritual mereka tersebar di mana-mana, menjaga dari siapapun yang mendekat untuk merugikan Dong Qinghan. Karena malam ini adalah hari dimulainya pertempuran perebutan warisan. Sekelompok kecil yang terdiri dari setengah kelompok dikirim ke sini oleh beberapa hari yang lalu. Mereka telah menembus ke setiap area kota perang, sehingga dia dapat secara akurat menemukan tempat tinggal Dong Qinghan. Saya punya tangan, tapi tahukah Anda apa yang Anda lakukan? Dong Qinghan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menarik Yang Ke dan duduk. Sekarang adalah pertarungan untuk memenangkan tempat yang layak, bukan sebagai anak-anak yang bermain rumahan. Sebagai keturunan langsung dari keluarga yang alih-alih tinggal di rumahnya sendiri untuk membela diri, tapi dia malah lari. Tapi setelah memikirkannya, Dong Qinghan merasa sedikit bersemangat. Apakah Anda akan mengambil inisiatif? Saya punya ide ini. Yang Ke mengangguk. Orang baik? Dong Qinghan terhibur. Saya tahu Anda tidak akan lengah. Katakan pada saya berapa banyak orang yang Anda bawa. Saya satu-satunya. Jawab Yang Ke dengan serius. Segera kegembiraan dan senyuman di wajah Dong Qinghan dengan cepat menegang. Kemudian perlahan memudar. Dia menatap Yang Ke dengan tatapan kosong dan berkata, "Saya sepupu Anda. Apakah Anda ingin bermain dengan saya seperti ini?" Yang Ke menggelengkan kepalanya dengan serius. "Saya tidak akan berbohong pada Anda, dan saya benar-benar satu-satunya." Dong Qinghan mau tidak mau duduk tegak. Lemak di wajahnya menunjukkan tanda-tanda sedikit bergerak. Bahkan kedua penjaga itu pun terkejut. Karena Yang Ke berlari keluar sendirian dan pada saat yang sensitif di malam hari. Apakah dia bodoh atau gila? Mengapa dia begitu berani? Dan apakah dia benar-benar menganggap para pahlawan dunia bukan apa-apa? Dan secara ajaib, dia sampai di sini dengan selamat. Bahkan tanpa dicegat di tengah jalan. Dan ini adalah hal yang paling luar biasa. Tapi bagaimanapun, Yang Ke memiliki kekuatan kecil yang berspesialisasi dalam pengumpulan intelijen. Mengapa anak-anak keluarga yang lainnya yang ingin memenangkan pertempuran untuk mendapatkan warisan, tapi tidak memiliki organisasi intelijen khusus? Jadi bisa dibilang, kedelapan tuan muda ini selalu memantau pergerakan satu sama lain. Jika ada tanda-tanda masalah sekecil apapun, mereka mungkin akan segera melaporkannya kembali. Bagaimana Anda bisa datang ke sini? Dong Qinghan merasa sedikit tidak percaya. Beraninya dua pelayan darah di sekitar Anda melepaskan Anda begitu saja. Mereka tidak tahu. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Karena ketika dia meninggalkan mansion, dia tidak memberitahu siapapun dan dia hanya memberitahu Qi Yumeng. Jika tidak, dia tidak akan bisa datang ke sini. Kalau begitu, rumah Anda... Dong Qinghan tampak khawatir dan sangat cemas. Tanpa Yang Ke yang bertanggung jawab, orang-orang di sana tidak akan memiliki seorang komandan. Tidak ada masalah di sana. Adapun alasan saya datang kepada Anda hanya untuk meminjam seseorang. Yang Ke melambaikan tangannya menyela pertanyaan Dong Qinghan yang tidak ada habisnya. Meminjam seseorang? Dong Qinghan bertanya, kemudian dia sadar dan menunjuk ke arah Feng Yun dan Zhuang Wei. Mereka... Ya, saya khawatir saya tidak dapat mencapai sesuatu yang besar sendirian. Apakah cukup menambahkan mereka? Dong Qinghan tidak bisa tertawa atau menangis. Bahkan jika dia menambahkan Feng Yun dan Zhuang Wei,
hanya ada 3 orang. Tidak apa-apa untuk menyelinap, tapi jelas tidak baik untuk menimbulkan masalah. Belum tentu, tapi selalu ada peluang. Yang tidak banyak bicara, dan dia masih tidak tahu seperti apa situasi di targetnya. Tapi kalau dipikir-pikir, malam ini akan sama sibuknya dengan mention saya sendiri. Kata Yangke perlahan. Jika Anda ingin meminjam seseorang, tentu saja bisa. Dong Qinghan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi saya juga ingin pergi bersama Anda. Anda tidak bisa melakukannya. Anda terlalu lemah dan itu hanya akan menjadi beban. Yangke menolak. Saya? Dong Qinghan terdiam. Wajahnya merah dan lehernya tebal. Yangke terkekeh menepuk bahu Dong Qinghan dan berkata, Sepupu, bukannya saya meremehkan Anda, hanya saja saya bisa menjatuhkan Anda dengan 1 tangan. Jadi Anda harus istirahat lebih awal. Feng Yun dan Zhuang Wei tampak aneh, tapi tidak berani menjawab. Besok Anda pergilah ke rumah saya dan saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang hal itu. Sekarang saya akan membawa 2 senior Feng Yun dan Zhuang Wei dulu. Yangke memberitahu Dong Qinghan dan langsung berdiri. Keluar dari sini! Teriak Dong Qinghan terlihat sangat jelek. Yangke terkekeh melambai ke Feng Yun dan Zhuang Wei untuk membuka pintu dan pergi. Seberapa jauh perkembangan bocah bajingan ini? Setelah Yangke dan Feng Yun pergi, Dong Qinghan perlahan menggoyangkan baunya untuk menghilangkan rasa bebas di tubuhnya. Dia baru saja ditampar oleh Yangke dan semua meridian di tubuhnya sepertinya terkurung. Tentu saja dia tahu apa yang dikatakan Yangke, bahwa dia akan melepaskannya dengan 1 tangan dan dia tidak berbohong. Tapi terakhir kali di pavilion Ling Xiu, dia hanya mengalahkan Bai Yunfeng dari keluarga Bei dengan tipis. Jadi bagaimana dia bisa tumbuh begitu buruk? Hanya dalam beberapa tahun. Dasar orang aneh. Dong Qinghan bergumam pada diri sendiri, namun wajahnya penuh amarah. Di kota perang, 3 sosok gelap terbang dengan cepat. Meskipun kota itu terang benderang, dan meskipun kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, tidak ada yang dapat menemukan jejak ketiga orang ini. Karena setelah mereka meninggalkan penginapan, Feng Yun dan Zhuang Wei menyadari bahwa kekuatan kesadaran yang misterius dan kuat menyelimuti mereka berdua, memotong aura dan vitalitas mereka sendiri sehingga mustahil bagi orang luar untuk mendeteksi keberadaan mereka. Bahkan kekuatan spiritual ini begitu kuat dan aneh, bahkan itu lebih tinggi dari Feng Yun dan Zhuang Wei sendiri. Ini adalah kekuatan spiritual yang mereka lihat dan hanya dimiliki oleh beberapa orang kuat. Akibatnya mereka hanya perlu mengikuti Yangke dengan hati-hati, tanpa khawatir akan mengekspos diri mereka sendiri. Namun ekspresinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan Feng Yun akhirnya mengerti mengapa Yangke bisa dengan selamat tiba di tempat di mana Dong Qinghan tinggal sendirian. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa ini adalah kesadaran spiritual Yangke sendiri. Mereka hanya berpikir bahwa Yangke telah menggunakan harta jiwa dewa kelas atas untuk mencapai efek ini. Dan mau tidak mau, mereka memiliki ekspektasi dan evaluasi yang lebih tinggi terhadap Yangke. Bahkan sepupu tuan muda ini tampaknya memiliki kemungkinan sukses yang nyata di bawah kekuatan kesadaran spiritual ini selama mereka bertiga bersembunyi dan tidak keluar untuk menyerang. Hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk mendeteksi mereka. Jadi dengan kata lain, itu sama saja menjadi tak terkalahkan. Tidak lama setelah mereka terbang, Yangke yang memimpin penyerangan tiba-tiba berbalik dan melesat bersembunyi di bawah gudang seperti kilat. Feng Yun dan yang lainnya buru-buru mengikuti, namun mereka agak bingung karena tiba-tiba Yangke menjadi begitu berhati-hati. Saat dia hendak berbicara, dia melihat Yangke mengulurkan tangan untuk memberi isyarat, dan mereka berdua dengan cepat menahan nafas dan berkonsentrasi. Setelah beberapa saat, suara perburuan terdengar dari sekeliling, diikuti oleh siluet orang yang terbang. Semuanya bergegas ke depan. Melihat itu, Feng Yun dan Zhuang Wei mau tidak mau mengubah ekspresi mereka sedikit, dan kemudian mereka menyadari bahwa Yangke tidak menargetkan tanpa tujuan, tetapi telah menyadari bahwa seorang ahli sedang mendekat.
tuan muda ini sangat kuat. Memikirkan hal ini, kedua penjaga itu diam-diam ketakutan. Meskipun mereka berhati-hati dan tidak melepaskan kesadaran spiritual mereka, tetapi dengan mengembangkan alam gerakan abadi dan intuisi menjadi seorang pejuang. Bahkan mereka tidak memperhatikan ada orang yang mendekat, tetapi Yangke melakukannya, sehingga mereka menyadari dan menjelaskan banyak masalah. Menatap sosok orang-orang yang terbang ke depan, sudut mulut Yangke melengkung aneh. Orang-orang ini tidak ingin menyembunyikan penampilan mereka, bahkan identitas mereka. Dan pemimpinnya adalah Yang Kang, putra tertua kelima dari keluarga yang telah meninggal dunia. Dan Tang Junxiang bersamanya untuk melindungi keselamatannya. Adapun Tu Feng, dia tidak terlihat. Jadi dia seharusnya ditinggalkan di kediaman Yang Kang untuk menjaga bendera. Bagaimanapun, keberadaan bendera perintah sangat penting dan seorang pelayan darah yang kuat harus ditinggalkan untuk melindunginya. Lagi pula, Yangke tidak dapat menyerang orang lain dan mengosongkan rumahnya sendiri secara bersamaan. Sekarang Yang Kang ditemani oleh banyak orang kuat yang tidak lemah kekuatannya. Orang-orang ini yang menyerang sudut timur laut kota perang dengan kekuatan besar, dan semuanya harusnya berasal dari kekuatan yang bersekutu dengannya. Adapun arah yang mereka tuju juga merupakan tujuan perjalanan Yangke, di mana rumah putra ketiga Yang Ti berada. Tidak lama setelah Yang Kang dan kelompoknya pergi, terdengar suara-suara yang tak terhitung jumlahnya, dan sosok-sosok terbang melintasi langit di atas atap mengikuti di belakang Yang Kang dan yang lainnya, dan bergegas menuju sudut timur laut bersama-sama. Jelas orang-orang ini datang untuk menyaksikan kegembiraan itu, sehingga puluhan ribu pasang mata menyaksikan pertarungan malam ini. Tentu saja ada orang-orang bosan yang ingin menyaksikan pertingkaian internal di antara anak-anak keluarga Yang. Jadi bagaimana Anda bisa melewatkan pertunjukan yang begitu indah? Melihat sekelompok orang yang membosankan, Yangke juga sedikit senang. Dia mengedipkan mata pada dua penjaga Feng Yun dan bergegas ke langit dengan sangat arogan, terbang ke depan bersama sekelompok orang. Dalam kerumunan berkumpul, semua orang tersenyum lebar, dan Yang Kang dan kelompoknya melaju ke arah timur laut. Meski luas kota perang tidak seluas Yongdo, namun tetap luas dibandingkan kota lain. Jika tidak, keluarga Yang tidak akan mengadakan pertarungan untuk merebutkan warisan di sini. Tanpa ruang yang luas sebagai medan tarik tambang, pertarungan memperebutkan ahli waris tidak dapat dilanjutkan sama sekali. Pada saat ini, sekelompok orang Yang Kang terbang dengan santai, dengan ekspresi santai di wajah mereka, bahkan mengobrol dan tertawa santai saat terbang yang membuat mereka merasa sangat nyaman. Butuh waktu hampir setengah jam untuk mencapai timur laut kota perang. Di depan rumah putra ketiga Yang Ti, Yang Kang dan yang lainnya dengan tenang mendarat, dan orang-orang yang bosan juga mengikuti untuk menyaksikan kegembiraan itu. Jadi mereka buru-buru menemukan posisi yang menguntungkan. Kemudian, menghentikan langkah mereka dan menunggu dengan penuh semangat pergerakan di sana. Yangke dan kedua pengawalnya juga mendarat dengan posisi tidak terlalu dekat, namun tidak terlalu jauh, menunggu pertunjukan dimulai. Saudara ketiga, saudara kelima ada di sini. Yang Kang berdiri di luar rumah dan berteriak sambil tersenyum. Sekarang Anda sudah di sini, masuklah. Suara Yang Ti datang dari dalam. Yang Kang tersenyum sedikit dan memimpin sekelompok besar orang dengan tenang. Meskipun suara Yang Ti tidak cepat atau lambat, siapapun dapat mendengar ketidakberdayaan yang tersembunyi dalam nadanya. Dia telah berlatih di luar selama bertahun-tahun, tetapi dia belum dapat memperoleh prestasi yang layak, sehingga dia tidak dapat memperoleh pengikut pejuang darah. Dan dia tidak memiliki pejuang darah untuk melindunginya. Bahkan dia tidak diikuti oleh kekuatan lain. Jika hanya mengandalkan bantuan dari keluarga ibunya, tentu saja itu masih tidak cukup untuk mencapai apapun. Dan penilaian awal Qiu Yimeng secara umum benar. Yang Ti anak ketiga ditakdirkan menjadi orang pertama yang tersingkir. Di halaman Yang Ti berdiri tegak, dengan dua orang kuat di alam gerakan abadi tingkat ketujuh berdiri di belakangnya, serta beberapa prajurit lain yang tidak terlalu lemah. Orang-orang ini semua berasal dari keluarga kelahiran ibu Yang Ti di keluarga Duanmo.
Dan keluarga Duanmo itu juga satu-satunya bantuan Yang Ti dalam pertempuran memperebutkan warisan. Jadi apakah Yang Ti dapat bertahan malam atau tidak? Dia harus bergantung pada kekuatan keluarga Duanmo. Di sisi lain, Yang Kang tidak hanya memiliki pejuang darah yang kuat seperti Yuxian yang mahir dalam keterampilan jiwa dewa sebagai walinya, tetapi juga memiliki keluarga Gou, salah satu dari 8 keluarga besar, sebagai sekutunya. Gao Rangfeng juga membawa serta 2 master dari alam kenaikan abadi tingkat kelima di sekitar. Meskipun kedua orang ini berada di alam kenaikan abadi tingkat kelima, tapi mereka berasal dari 8 keluarga besar. Jadi mereka tidak dapat diperlakukan dengan mata biasa dan ditempatkan di luar. Karena itu cukup untuk mengalahkan orang kuat tingkat ke-8 dari alam kenaikan abadi. Di samping itu, ada 5 atau 6 master alam gerakan abadi dan lusinan prajurit alam Yuan sejati. Jadi perbandingan kekuatan seperti itu membuat keputusan menjadi keputusasaan. Yang Kang bahkan hanya perlu menggunakan setengah dari kekuatannya yang cukup untuk menampung semua bantuan di sekitar Yang Ti. Sampai saat itu, sangat mudah untuk menangkap Yang Ti sendiri atau menyita bendera komandonya. Dan orang ini adalah satu hal yang bisa ditukar dengan perbekalan dari keluarga. Pada saat ini, Yang Ti memandang dengan tenang ke arah Yang Kang yang sedang berjalan ke arahnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Kemudian Yang Kang berhenti 10 kaki darinya dan keduanya saling memandang sejenak. Yang Kang tersenyum dan berkata, "Saudara ketiga, mari kita berbicara sebagai saudara. Bagaimana kalau Anda mendengarkan nasihat saya dan menyelesaikan masalah dengan damai?" Dia jelas ingin membuat Yang Ti menyerah secara sukarela tanpa perlawanan. Sekarang dia memiliki keunggulan absolut, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Mendengar itu, Yang Ti menggelengkan kepalanya pelan tapi tegas. "Keluarga yang saya boleh dikalahkan, tapi bukan menyerah. Bahkan jika Anda adalah saudara saya, itu tidak akan terjadi." "Oke, saya tahu Anda akan mengatakan itu." Yang Kang mengangguk ringan dan senyum di wajahnya pelan memudar. "Jika itu saya, maka saya pasti akan mengatakan hal yang sama. Jadi dalam hal ini, jangan salahkan saya sebagai saudara karena kejam. Tolong lakukan sesuka Anda." Ekspresi Yang Ti tiba-tiba berubah suram. Kemudian para prajurit keluarga Duanmo di belakangnya juga mengumpulkan energi mereka yang sebenarnya untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, Yuxian yang tidak dapat dipisahkan dari sisi Yang Kang tiba-tiba mengerutkan kening dan membisikkan sesuatu. Sehingga ekspresi Yang Kang berubah menjadi lucu. Dia menoleh ke belakang dan berkata dengan keras, "Saudara ketujuh, karena Anda di sini, mengapa Anda tidak muncul secara terbuka? Dan apa yang Anda ingin lakukan secara diam-diam?" Segera terdengar tawa keras, kemudian sekelompok orang terbang dari langit malam dan jatuh ke halaman. Seolah-olah dia siap bertarung melawan sekelompok orang Yang Kang, dan itu adalah Yang Ying, putra ketujuh dari keluarga Yang dan sekutunya. Yang Kang memiliki Gou Rangfeng sebagai sekutunya, dan Yang Ying memiliki Kang Zhan, keluarga Kang, sebagai sekutunya. Dan dia juga memiliki pelayan darah yang menjaganya. Bahkan jika ada perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, itu masih sangat kecil. Pada saat yang sama, kerumunan yang menyaksikan kegembiraan itu juga tiba-tiba menjadi bersemangat. 3 bersaudara dari keluarga yang berkumpul di sini. Jadi tentu saja akan ada pertunjukan yang luar biasa. Sekarang saya tidak tahu siapa di antara Yang Kang dan Yang Ying yang bisa memakan potongan lemak Yang Ti. Kakak ketiga, kakak kelima, Xiaoqi sopan. Yang Ying mendarat dan menyapa sambil tersenyum dengan ekspresi hangat di wajahnya. "Saudara ketujuh, Anda tidak baik. Jika Yuxian tidak menyadarinya, kakak kelima dan saya khawatir bahwa saya akan tertangkap oleh Anda tanpa menyadarinya." Yang Kang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Apa yang kakak kelima katakan? Dalam pertarungan merebut ahli waris, tidak ada tipu muslihat.
Saya hanya diam-diam menyembunyikan nafas saya sejenak. Saya juga khawatir akan ada saudara lain di antara kerumunan yang menyaksikan kegembiraan itu. Saat dia mengatakan itu, dia dan Yang Kang sama-sama melihat sekeliling dan mata mereka menjadi waspada. Saat mendengar ini, Yang Ke tidak bisa menahan senyum, tapi Feng Yun dan Suang Wei tidak bisa menahan perasaan. Sepertinya mereka telah terekspos. Seharusnya tidak ada yang datang. Yang Kang perlahan menggelengkan kepalanya. Saudara laki-laki berdiri diam malam ini. Dia adalah bos dan sopan kepada semua saudara. Dia tidak akan ikut campur dalam pertempuran pertama malam ini. Saudara ke-8 sekarang menjadi agak lemah, jadi saya bisa bertahan tanpa mengambil inisiatif. Karena meskipun Yang Kuan, putra ke-8 juga memiliki prajurit darah sebagai penjaganya, tapi keluarga kelahiran ibunya hanyalah kekuatan kelas 2 dan hanya dapat memberikan sedikit bantuan. Lagi pula, dia tidak dapat memenangkan banyak pengikut di siang hari, jadi tentu saja dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang tanpa kekuatan orang lain. Apalagi dia punya satu prajurit darah sebagai penjaganya. Namun meskipun hanya ada satu, itu masih tidak mudah untuk menerobos. Jadi tidak ada yang mencoba menyerangnya di malam pertama. Adapun saudara laki-laki kedua dan saudara ke-6, mereka harus membawa orang ke tempat lain yang mudah ditembus. Jadi hanya kita berdua yang ada di sini. Mendengar ini, Yang Ke mengangkat alisnya dan mencibir beberapa kali, karena Yang Zhou dan Yang Shen pergi ke tempat lain yang mudah diserang malam ini. Tidak ada tempat lain selain rumah Yang Ke sendiri. Namun Yang Ke tidak tahu bagaimana situasi di sana sekarang. Saat ini, Yang Kang berbicara dengan fasih yang membuat Yang Ying tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan kagum. Informasi kakak kelima sangat luas, jadi saya mengaguminya. Yang Kang menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita tidak membicarakan ini dulu. Mari kita bahas apa yang harus dilakukan dengan kakak ketiga di sini. Apa maksud saudara kelima? Jawab Yang Ying. Bagaimana kalau berbagi keuntungan dengan kita masing-masing? Yang Kang bertanya sambil tersenyum, tidak mempedulikan Yang Ti, seolah-olah dia ingin berbagi perbekalan dengan Yang Ying. Mendengar itu, wajah Yang Ti tidak bisa tidak terlihat sedikit pucat. Dan orang-orang kuat dari keluarga Duanmo juga memiliki wajah yang marah. Yang Ying tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kemudian dia berkata dengan tenang. Kakak kelima, jangan salahkan saya atas nafsu makan saya yang besar. Saya ingin orang-orang kakak ketiga dan saya juga ingin bendera komandonya. Yang Kang tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Saudara ketujuh, Anda benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengambil makanan dari sudut mulut harimau. Senyuman Yang Ying perlahan memudar dan ekspresinya menjadi muram. Kemudian kedua bersaudara itu saling memandang. Tiba-tiba terjadi keheningan dalam radius 100 kaki. Ketika badai datang, kota itu akan hancur. Segera dengan suara mendesing, lusinan kekuatan kesadaran ilahi yang kuat tiba-tiba meledak. Seolah-olah mereka telah menyetujuinya. Para penguasa alam kenaikan abadi yang dibawa oleh Yang Kang dan Yang Ying secara bersamaan melepaskan keterampilan jiwa dewa mereka yang telah lama terakumulasi. Kemudian kekuatan tak kasat mata bertabrakan yang membuat beberapa orang mundur beberapa langkah sambil mengerang. Sementara yang lain memanfaatkan situasi tersebut dan menyerang dengan ganas. Pada saat ini, kecemerlangan berbagai seni bela diri dan harta rahasia bermekaran saat ini, sehingga membuat orang terpesona. Yuxian menjaga Yang Kang dan terbang ke samping untuk menghindari pusaran pertempuran. Sementara prajurit berdarah kuat lainnya yang dibawa oleh Yang Ying juga menjaganya dan terbang ke sisi lain. Saat ini, kedua murid keluarga yang saling memandang dari jarak puluhan kaki dan mata dingin mereka bertabrakan, menciptakan serangkaian percikan api. Sebagai tokoh kunci dalam pertempuran untuk merebut warisan, Yang Kang dan Yang Ying tidak akan mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan. Pertama, berbahaya untuk melakukannya. Kedua, kekuatan mereka tidak tinggi. Bahkan jika mereka mengambil tindakan, itu tidak akan memberikan manfaat apapun terhadap situasi secara keseluruhan.
Adapun para prajurit Istana Darah yang menjaga mereka juga dibatasi oleh aturan keluarga Yang dan tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Bagaimanapun, prajurit Istana Darah hanya bertanggung jawab atas serangan balik pasif ketika tidak ada yang menyerang mereka atau anak-anak keluarga Yang. Tidak peduli seberapa kritis situasinya, mereka harus berdiri dan mengawasi. Dan prajurit yang dibawa oleh Yang Kang dan Yang Ying memiliki kekuatan yang kurang lebih sama ketika bertabrakan. Mereka berimbang satu sama lain, menang atau kalah. Sebagai tuan rumah, Yang Ti dan para prajurit keluarga Duan Mo santai dan tidak ada yang mengganggu mereka. Setelah menonton dengan dingin beberapa saat, Yang Ti mendengus dingin. Saya sama sekali tidak siap menjadi saudara ketiga. Anda terlalu meremehkan. Tembak mereka panah. Tiba-tiba, di empat dinding dan atap beberapa sosok yang sangat aneh muncul, memegang busur kuat dengan lingkaran cahaya di tangan mereka. Busur yang kuat memiliki bentuk yang arogan dan sekilas tampak seperti harta rahasia bermutu tinggi. Dan para prajurit yang memegang busur kuat, masing-masing setidaknya berada di alam Yuan sejati tingkat ke-8. Dan bahkan ada 1 atau 2 yang telah mencapai alam gerakan abadi. Segera energi sebenarnya diaktifkan secara gila-gilaan, mengalir tak terkendali di dalam harta rahasia busur yang kuat. Hanya dalam waktu singkat, wajah para prajurit yang memegang busur menjadi pucat, dan sepertinya mereka telah menghabiskan seluruh energi mereka yang sebenarnya. Sehingga kemanapun anak panah tajam pada tali itu menunjuk, semua orang akan dalam bahaya dan warna kulit mereka berubah drastis. Kekuatan kekerasan sedang berkumpul, bahkan orang-orang bosan yang bertempur di luar mansion mau tidak mau merasa menggigil di sekujur tubuh mereka saat ini. Kulit kepala mereka mati rasa dan angin dingin bertiup di punggung mereka, seolah-olah mereka sedang menjadi sasaran oleh suatu hal yang bahaya. Segera 67 busur kuat ditarik sehingga tali busur bergetar dan anak panah tajam pada tali busur meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan mereka seperti meteor yang jatuh dari langit, memunculkan lingkaran-lingkaran cahaya yang terlihat dengan mata telanjang dan tiba-tiba menyerang para prajurit yang sedang bertarung dengan sengit. Dengan cepat, anak panah itu keluar dan tiba-tiba dalam sekejap membungkus semua pengikut Yang Kang dan Yang Ying di dalamnya. Segera terdengar suara keras, langit runtuh dan bumi hancur. Darah tiba-tiba muncul dan potongan daging berterbangan kemana-mana. Gendang telinga semua orang gemetar dan langsung menjadi tuli. Mata Yang Kang dan Yang Ying gemetar saat mereka melihat ledakan energi di bawah dengan rasa tidak percaya. Jadi Yuxian dan pelayan darah lainnya dengan cepat mengedarkan energi mereka yang sebenarnya untuk melindungi Yang Kang dan Yang Ying. Setelah beberapa saat, energi yang mengamuk perlahan-lahan menjadi tenang. Sekarang setengah dari rumah Yang Ti diledakkan oleh 6 atau 7 anak panah itu dan hampir rata dengan tanah sehingga lubang besar muncul di tanah. Di samping lubang tersebut seseorang merangkak dengan malu. Anggota badan yang patah dan daging cincang berserakan di tanah. Pemandangan itu sangat berdarah. Bagaimanapun pertarungan untuk merebut ahli waris bukanlah permainan anak-anak. Itu benar-benar bisa membunuh orang. Sekarang mayat-mayat yang hancur dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya di tanah telah membuktikan fakta kejam ini. Dan seluruh rumah Yang Ti menjadi sangat sunyi dengan hanya beberapa erangan yang keluar. Dan bau darah yang sangat menyengat. Di antara kerumunan penonton di sekitarnya, banyak prajurit wanita yang mengalihkan pandangan, menutup mulut, berjongkok dan bersembunyi ke samping dan muntah. Yang Ti menyaksikan semua ini dengan ekspresi acuh tak acuh, kemudian jejak kekejaman melintas di wajahnya. Namun ekspresi Yang Kang dan Yang Ying tiba-tiba menjadi gelap. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa saudari ketiga mereka akan benar-benar menyerang dengan tindakan seperti itu, meskipun berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bahkan orang-orang yang sedang menyergap di atap dan dinding, bukan karena mereka tidak tahu dan mereka tahu betul lokasi semua orang. Tapi mereka tidak menyangka Yang Ti bisa mendapatkan harta rahasia pembunuhan yang begitu kuat. Meskipun busur bintang patah hanyalah tingkat bumi tingkat atas,
tetapi dapat menelan energi sejati seorang pejuang tanpa batas dan menggunakannya untuk meledakkan semuanya dengan satu anak panah. Sehingga anak panah yang ditembakkan sangat kuat dan langsung membunuh banyak prajurit. Adapun yang selamat, mereka pasti akan terluka. Namun, 6 atau 7 busur bintang patah juga sangat sulit untuk disempurnakan. Jadi saat anak panah terlepas busur, ledakan kekuatan tersebut bahkan menyebabkan luka serius pada prajurit yang memegang busur, sehingga tubuh mereka berlubang. Namun tujuan Yang Ti juga tercapai. Jelas dia memang akan tidak mampu menahan serangan Yang Kang dan Yang Ying. Namun sebelum dia dikalahkan, dia mampu menggigit darah dan daging musuhnya, karena tidak apa-apa jika saya gagal. Tetapi siapapun yang memukul saya juga tidak akan bersenang-senang. Dan busur bintang penghancur Yang Ti telah dengan sempurna mengungkapkan maksudnya. Di bawah serangan jaring panah, setidaknya selusin prajurit di bawah Yang Kang dan Yang Ying tewas. Di antara mereka 2 bahkan berada di alam gerakan abadi dan lebih dari 20 orang terluka parah. Dan prajurit dengan cedera ringan tidak dihitung jumlahnya. Pada awal perebutan warisan, kerugian sebesar itu tidak terlalu kecil. Jadi bagaimana Yang Kang dan Yang Ying bisa terlihat bagus? Saat melintas situasi menyedihkan di bawah ini, keduanya dipenuhi rasa cemburu. Bunuh mereka! Yang Kang dan Yang Ying sama-sama memberi perintah dengan marah. Saat berikutnya, ketenangan singkat itu pecah. 6 atau 7 prajurit yang menembakkan panah terluka oleh ledakan busur bintang patah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi dia dilarikan ke depan dan dibunuh dengan satu gerakan. Ini semua adalah pejuang dari keluarga Duanmo. Meskipun keluarga Duanmo adalah kekuatan kelas 1 dan memiliki banyak permainan bagus dalam keluarga, mereka tidak dapat mencurahkan seluruh kekuatan mereka untuk pertempuran merebut ahli waris. Terlebih lagi, Yang Ti ditakdirkan untuk tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi meskipun banyak orang dari keluarga Duanmo yang datang kali ini, mereka hanya berusaha semaksimal mungkin. Dan kepala keluarga Duanmo sudah lama siap mental untuk mengorbankan mereka semuanya. Jadi meskipun 6 atau 7 orang tewas, yang lainnya malah tidak cemberut. Saudara ketujuh, menurut saya lebih baik berurusan dengan kakak ketiga dulu. Bagaimana menurut Anda? Wajah Yang Kang muram. Dia memandang Yang Ti yang berdiri di sana tak bergerak dan bertanya pada Yang Ying dengan nada suara dalam. Itulah yang saya maksud. Yang Ying mengangguk ringan. Kepemilikan bendera perintah dan saudara ketiga bergantung pada metode kita masing-masing. Yang Kang bersenandung. Dengan perintah orang-orang yang mereka bawa, semuanya menyerang Yang Ti. Di saat yang sama, Yang Ying juga mengeluarkan perintah untuk menyerang. Dalam sekejap, keduanya mengincar Yang Ti dan keluarga Duanmo. Di antara prajurit yang dikirim oleh keluarga Duanmo kali ini, yang terkuat hanya 2 yang berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-7. Dan yang lainnya tidak dapat mencapai banyak keberhasilan. Meskipun mereka menggunakan 6 atau 7 busur bintang patah untuk mendapatkan muka, mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam tabrakan langsung semacam ini. Namun 2 orang kuat di alam abadi tingkat ke-7 mencoba yang terbaik untuk melindungi Yang Ying, dan mereka mundur selangkah demi selangkah. Tetapi dalam sekejap, mereka dikalahkan hingga batasnya. Pada saat ini, 1 orang di setiap sisi Yang Kang dan Yang Ying diam-diam meninggalkan medan perang dan berlari menuju aula tengah rumah Yang Ti. Karena disitulah bendera Yang Ti bergantung. Meskipun Yang Ti melihatnya, dia tidak dapat menghentikan mereka dan hanya bisa membiarkan mereka masuk dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Siap! Yang Ke yang telah mengamati situasi dengan diam-diam tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Dan keduanya tampak galak, mengetahui bahwa Yang Ke akhirnya akan mengambil tindakan, beralih untuk melihat Feng Yun dan Suang Wei. Yang Ke berkata sambil tersenyum. Meskipun kekuatan kedua senior itu tidak lemah dalam pertarungan jarak dekat dengan banyak orang seperti ini, saya khawatir mereka tidak akan mampu untuk mendapatkan keuntungan apapun. Feng Wei mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Kai adalah benar.
Dan di antara orang-orang itu ada beberapa yang tidak kalah dengan kita, atau bahkan melebihi kekuatan kita. Apapun yang kita lakukan nanti, beritahu saja Tuan Mudakai. Kemudian Yuntua dan saya akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama. Ikuti saja saya, masuk dan lakukan beberapa tipuan. Jangan terlalu bersemangat untuk bertarung. Segera pergi setelah pertarungan. Bisip Yangke, Feng Yun dan Shuang Wei adalah master dari keluarga Dong. Dan setelah mengikuti Dong Qinghan selama bertahun-tahun, jika dia mati di sini, itu akan menjadi pukulan besar bagi Dong Qinghan. Dan Yangke membawa mereka ke sini hanya untuk memancing di perairan yang bermasalah. Dan dia tidak ingin mereka membahayakan diri mereka sendiri. Baik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yangke, Feng Yun dan Shuang Wei mengangguk dengan berat. Jika mereka masuk dan melakukan tipuan beberapa gerakan, tidak ada bahaya. Yang paling mereka takuti adalah prajurit darah keluarga Yang. Tetapi selama mereka tidak menyerang Yang Kang dan Yang Ying, prajurit istana darah keluarga Yang secara alami tidak akan menyerang mereka. Lagi pula, jika Anda pergi menyerang kelompok Yang Ying atau kelompok Yang Kang, pastikan untuk tidak menyerang kedua belah pihak. Jelas dengan pertarungan hanya di satu sisi, itu akan memberikan ilusi bahwa mereka adalah sekutu yang dibawa oleh Yang Kang. Meskipun mereka dapat mendeteksinya dengan cepat, Yang Kang menginginkan kesempatan singkat itu. Jika dia melawan kedua belah pihak, itu hanya akan menjadi tugas tanpa pamrih. Saat dia berbicara, dua orang tiba-tiba keluar dari istana Yang Ti. Salah satu dari mereka berasal dari camp Yang Kang dan yang lainnya dari camp Yang Ying. Keduanya adalah pejuang di alam kenaikan abadi tingkat kelima. Salah satunya mereka berlari keluar dengan membawa bendera komando, sehingga ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Tapi orang lain buru-buru mengejarnya. Rupanya orang di depan lebih cepat mendapatkan benderanya terlebih dahulu. Melihat itu, mata Yang Kang bersinar, dan dia tidak peduli dengan situasi pertempuran di bawah. Dia berteriak dengan cepat, "Kemarilah!" Ketika master yang memegang bendera komando mendengar ini, dia bergegas menuju Yang Kang, karena selama dia menyerahkan bendera komando kepada Yang Kang dan mendapatkan perlindungan Yuxian, semuanya akan aman. Mimpi! Yang Yi mendengus dingin dan bergegas menuju pria dengan prajurit darah di belakangnya. "Saudara ketujuh, tolong tetap di sini." Yang Kang tertawa keras dan melompat ke depan untuk mencegat. Namun prajurit darah di belakang Yang Ying dengan cepat datang membantu. Namun keterampilan jiwa Dewa Yuxian meledak. Dalam sekejap, Yang Kang dan Yang Ying saling berhadapan. Dan Yuxian seperti prajurit darah lainnya juga bertarung sengit. Dalam kekacauan, Yang Ke telah memimpin Feng Yun dan Shuang Wei ke medan perang. Dengan banyaknya pasang mata yang menatap mereka, wajar jika seseorang memperhatikan jejak mereka. Tetapi orang-orang ini hanya menyaksikan kegembiraannya. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan mengingatkan Yang Kang dan Yang Ying. Mereka hanya curiga dengan asal-usul ketiga orang ini. Dua keturunan langsung dari keluarga yang sedang berduel. Dua prajurit darah juga berduel. Dua dewa tingkat 5 yang lari dari istana Yang Ti juga berduel. Dan sisanya bekerja sama untuk berusaha menangkap Yang Ti. Sekarang seluruh kota pertempuran telah dibagi menjadi 4 bagian. Namun para prajurit dari keluarga Duanmu telah tewas dan terluka. Dan hanya 4 atau 5 dari mereka yang masih melawan. Dan 2 orang kuat di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 juga dipenuhi bekas luka. Yang Ke berbisik kepada Feng Yun dan bergegas menuju 2 batas kenaikan abadi yang bersaing untuk mendapatkan bendera komando. Sebelum orang itu datang, semua kekuatan kesadaran ilahi telah meledak. Kemudian kesadaran yang aneh dan menakutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh rumah Yang Ti seperti gunung besar dan langsung menekan kepala mereka. Sehingga semua yang bertarung mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Dan gerakan menyerang mereka langsung menjadi gerakan bertahan. Kekuatan kesadaran ilahi di puncak alam kenaikan abadi. Segera, kedua prajurit darah itu berpisah. Pada saat yang sama, dengan cepat menjaga Yang Kang dan Yang Ying, dan mereka melihat sekeliling dengan sangat waspada. Namun dua prajurit alam kenaikan abadi yang bersaing untuk mendapatkan bendera komando semakin kerdil dan hampir jatuh berlutut.
Tepat ketika mereka bertanya-tanya orang kuat mana yang tiba-tiba mengambil tindakan, bayangan hitam sudah muncul di depan mereka. Kemudian keduanya mendengus dingin dan menyerang bayangan hitam secara bersamaan. Tapi cahaya ungu yang aneh meledak seperti batu yang dilempar ke danau yang tenang, menimbulkan riak yang terlihat dengan mata telanjang dan tiba-tiba menyebar ke seluruh arah. Keterampilan jiwa dewa? Kedua orang itu berseru kaget. Sebelum mereka bisa bereaksi, semburan aroma bunga menerpa mereka dan kelopak berwarna merah darah yang dibungkus dengan niat membunuh yang dingin terbang ke segala arah. Karena lengah, keduanya dipukul secara bersamaan. Hawa dingin yang sedingin es tiba-tiba datang dari lautan kesadaran yang membuat mereka menggigil. Meskipun kekuatan mereka tidak lemah dan kesadaran mereka cukup stabil, bahkan jika mereka mengambil salah satu keterampilan jiwa ilahi Yangkang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dan mereka tidak terluka, tetapi kedua penjaga Yangke mengikutinya dari dekat, memaksa mereka untuk merebut untuk sementara waktu. Dalam sekejap ini, Yangke sudah bergegas ke depan master yang memegang bendera komando, memperlihatkan sepasang taring putih di kegelapan, dan menyeringnya ganas. Bahkan pria itu yang melihat wajah Yangke dengan jelas dan merasa sedikit linglung. Ketika dia sadar kembali, bendera komando di tangannya telah direnggut oleh Yangke. Mata master ini hampir keluar dari rongganya. Dia secara alami mengenali 8 tuan muda dari keluarga yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk mendapatkan warisan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan yang termuda di sini. Untuk sesaat, saya merasa seperti sedang bermimpi. Dan saya curiga, bertanya-tanya apakah saya sedang terpesona. Tapi Yangke tidak memberinya waktu untuk bernafas. Tidak peduli prajurit itu terus berjuang, tapi Yangke melompat ke langit dan mengangkat tangannya untuk mengibarkan bendera komando. Di malam yang gelap, cahaya kemasan bersinar. Dia mengulurkan cakarnya dan secara akurat meraih bendera komando Yangti dan menghilang dalam sekejap. Segera terdengar suara kepakan sayap. Perlahan-lahan semakin menjauh. Itu elang berbulu emas. Apakah Anda idiot? Master alam abadi tingkat 5 di camp Yang Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Menurutnya, lawan yang baru saja memegang bendera komando dan jelas-jelas telah mengambil barang-barangnya tanpa perlawanan ada apapun. Tapi bagaimana dia bisa mengetahui keraguan dan keterkejutan di hati pihak lain? Itu dia. Pria itu tahu dia salah dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk saat ini. Sebaliknya, Yuxian yang menjaga Yangkang hanya bisa mengurutkan kening dan melihat ke arah menghilangnya elang berbulu emas. Kemudian cahaya aneh muncul di matanya yang indah dengan senyuman di bibirnya, lalu melihat pada pria yang menutupi kepala dan wajahnya. Ketika Yangke membuka matanya, mata Yuxian melembut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.